Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Saipul, mahasiswa agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 1207060086. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi penyakit pada tanaman untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum dasar-dasar pelindungan tanaman. Saya melakukan observasi ini di pekarangan rumah saya, yaitu di daerah Cisolok, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 26 September 2021. Saya melakukan pengamatan terhadap tanaman hortikultura jenis sayuran, yaitu tomat dengan nama latin Solanum lycophysium. Tanaman tomat atau Solanum lycophysium atau juga Solanum esculentum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan yang siklus hidupnya sangat singkat. Dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Tomat memiliki batang dan daun yang tidak dapat dikonsumsi karena masih sekeluarga dengan kentang dan terong yang mengandung alkaloid. Salah satu penyakit yang biasa menyerang tanaman tomat adalah layu fusarium. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum yang merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti terutama oleh petani hortikultura karena berpotensi menimbulkan kerugian besar. Bahkan tidak jarang penyakit ini menjadi penyebab kegagalan budidaya. Pada tingkat serangan tinggi, penyakit layu fusarium bisa menghabisi seluruh tanaman, terutama pada musim hujan dan areal pertanaman tergenang air. Gejala awal layu fusarium tomat berupa pucatnya tulang daun, terutama daun sebelah atas. Kemudian diikuti dengan merunduknya tangkai dan akhirnya tanaman menjadi layu secara keseluruhan. Seringkali kelayuan didahului dengan menguningnya daun, terutama daun bagian bawah. Kelayuan dapat terjadi sepihak. Pada batang kadang terbentuk akar adventif. Pada tanaman yang masih muda, dapat menyebabkan matinya tanaman secara mendadak karena pada pangkal batang terjadi kerusakan. Gejala serangan penyakit layu fusarium. Serangan cendawan Fusarium oxysporum ditandai dengan gejala menguningnya daun-daun tua yang kemudian menjalar ke atas tulang, tulang daun memucat dan berwarna keputihan. Tanaman terkulai karena penyerapan unsur hara maupun air tidak bisa dilakukan. Hal ini disebabkan berkas pembuluh pengangkut membusuk. Jika tanah di sekitar lubang tanam dibongkar, tampak akar tanaman membusuk dan berwarna kecoklatan. Jika pangkal batang dipotong secara melintang, dapat terlihat lingkaran coklat kehitaman, berbentuk cincin, dan menunjukkan bahwa berkas pembuluh pengangkut rusak. Jika menyerang pembibitan, tunas tiba-tiba layu dan tanaman mati. Untuk meminimalisir terserangnya tanaman tomat oleh penyakit layu fusarium, maka dapat dilakukan pencegahan-pencegahan berikut. Jika ada satu tanaman terserang oleh penyakit ini, maka cabutlah tanaman tersebut dan berikan pestisida pada tanahnya. Pengontrolan yang intensif harus dilakukan. Yang kedua yaitu mengatur drainase pada lahan, jangan sampai terdapat genangan air supaya dapat mencegah penyebaran patogen penyebab penyakit. Yang ketiga, mengurangi pupuk yang berkadar N tinggi. Yang keempat, melakukan rotasi tanaman dengan tanaman yang berbeda family dengan tomat. Dan yang kelima, menggunakan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit. Yang keenam, melakukan penyambungan batang bawah atau grafting dengan tanaman lain. Cara ini dinilai dapat mencegah tanaman tomat terserang penyakit karena bakteri tersebut dapat menginfeksi tanaman yang menjadi batang bawah atau perakaran. Contoh penyambungan tanaman tomat dengan batang bawahnya yaitu menggunakan tanaman terung pipit. Untuk upaya pengendaliannya yaitu satu, pengendalian teknis. Lakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang tidak rentan terhadap serangan Fusarium oxysporum. Pengolahan lahan dengan pencangkulan dan pembalikan tanah. Agar bibit penyakit terkena sinar matahari. Pengapuran lahan untuk meningkatkan pH tanah. Pada pH mendekati normal, cendawan tidak begitu aktif menyerang. Jaga kelembaban di area pertanaman.
Hindari adanya genangan air yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan spora. Kedua, pengendalian mekanis, sanitasi kebun untuk menjaga kelembaban areal pertanaman, penyiangan secara rutin terhadap gulma tanaman pengganggu. Musnahkan tanaman terserang, usahakan agar tanah pada tanaman terserang tidak tercecer. Masukkan tanaman dalam wadah agar tanahnya tidak tercecer. Beri kapur pada bekas tanaman yang dicabut. Yang ketiga, pengendalian organik. Sebagai pencegahan, secara biologi dapat diberikan trichoderma pada saat persiapan lahan pada umur 20 hari setelah tanam atau 40 hari setelah tanam dan 70 hari setelah tanam. Dilakukan pengocoran dengan pestisida organik pada tanah. Contoh Wonderpad dengan dosis sesuai anjuran pada kemasan. Dapat dilakukan pengocoran dengan air rebusan serai atau bawang putih setiap 7 hari sekali. Yang keempat yaitu pengendalian kimiawi. Meskipun cendawan ini tergolong resisten terhadap bahan aktif pestisida, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba aplikasi fungisida sistemik berbahan aktif binomil, metalaksil atau propamocarb hidroklorida dengan dosis konsentrasi sesuai petunjuk pada kemasan. Lakukan penyemprotan secara rutin minimal 7 hari sekali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.